Kita ke kelas dulu. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elma Suliani, SPD MPD, dosen S1, Prodi Pendidikan Kimia, FMIPA, UNJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan video pembelajaran dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya sampaikan merupakan mata kuliah micro teaching yang diajarkan atau yang ada pada setiap semester 6 di program S1 Pendidikan Kimia. Mata kuliah ini bernilai 2 SKS. Mata kuliah ini disampaikan sebanyak 16 kali pertemuan dengan 14 kali tatap muka dan 2 kali evaluasi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Masing-masing kelompok terdiri atas 10 mahasiswa yang diampu oleh 1 dosen pengampu. Mata kuliah ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam menganalisis 8 keterampilan mengajar yang mereka butuhkan ketika nanti akan melakukan praktek kerja lapangan atau kita singkat sebagai PKL atau PKM pada semester berikutnya. Keterampilan dasar mengajar sangat penting bagi seorang guru. Karena dengan menguasai keterampilan dasar mengajar, guru tersebut memiliki kunci untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, juga bermakna bagi siswanya. Tak lupa, dengan menguasai keterampilan dasar mengajar, maka siswa dalam proses belajar yang interaktif, menarik, dan berpusat pada siswa. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, pada perkuliahan hari ini kita akan melanjutkan review mengenai 8 keterampilan mengajar. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan satu-satu kan ya? Ya. Dari 8 keterampilan mengajar tersebut. Lalu kita akan melakukan review lagi. Apakah masih ingat apa tidak mengenai 8 keterampilan mengajar dalam pembelajaran yang akan kamu terapkan di semester depan. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu. Baik, Melani boleh dipimpin doa. Baik, Ibu. Mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa dipersilakan. Berdoa dulu. Oke, alhamdulillah. Ibu akan lanjutkan dengan presensi dengan menggunakan online learning. Hari ini sudah pertemuan ke-13 ya, maka review. Ibu akan sebutkan namanya satu-satu. Kalau Ibu panggil namanya, seperti biasa, ngapain? Sebutkan satu alasan kenapa ingin menjadi guru. Baik, yang pertama, Herlina. Apa Herlina? Karena guru menyenangkan, Bu. Menyenangkan, satu kata. Guru itu menyenangkan. Oke, Melani. Mana Melani? Alasan saya ingin menjadi guru karena guru itu menurut saya artis, Bu. Oh, artis. Oh, jawabannya oke nih. Tadi Ibu recap ya dari teman-temannya. Yang pertama tadi apa? Interaksi. Interaksi karena banyak interaksi tuh dengan siswa. Udah apa lagi tadi? Belajar. Oh, karena suka belajar. Oh, tadi Faires luar biasa. Berpikir kritis gitu ya. Pikir kritis. Ini kenapa guru itu jawabannya. Why teacher? Terus 7 tadi artis. Ibu langsung ke sini. Terlihat tampilan mengajar yang ada di cover tersebut. Walaupun ini sebenarnya pengen review gitu. Satu-satu dulu dari Melani. Boleh Melani
salah satu keterampilan mengajar dan sedikit definisinya. Oke, kalau saya itu boleh dipilih Bu? Boleh? Ya. Keterampilan menjelaskan Bu. Keterampilan menjelaskan definisinya apa? Itu seperti guru tersebut dalam menerapkan profesionalismenya Bu. Jadi kayak guru kan emang untuk mentransfer ilmu. Jadi emang di keterampilan menjelaskan ini diperlukan karena ya tadi untuk menjelaskan materi yang sudah untuk menjelaskan materinya kepada siswanya. Oke, go dalam lagi. Oke. Kenapa kita harus ada perkuliahan micro teaching sebelum kalian pada semester depan nanti akan terjun ke lapangan, ke laboratoriumnya sekolah, gitu ya, untuk praktek betulan mengajar di sekolah. Nah, perkuliahan micro teaching ini tentu saja ingin mengkaji dan menganalisis berbagai kompetensi atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ada kalau kita bicara keterampilan kompetensi guru, ada berapa tuh kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru? Kalau ini kan keterampilannya ya, kalau kompetensi guru ada berapa? Tahu nggak? Ingat nggak? Oke, kompetensi seorang guru. Kalau di sini keterampilannya ada 4, apa saja? Pedagogi. Oke, pedagogi, terus Profesional. pedagogi, profesional, terus kepribadian, Sosial. dan Sosial. sosial. Oke, siapa yang mau angkat tangan sebutkan salah satu definisi dari keempat kompetensi guru ini? Ya, yang tahu, silakan, Maria. Yang pertama itu ada kemampuan pedagogi. Jadi di kompetensi ini guru diminta untuk merencanakan pembelajaran, menjalankan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan itu. Oke, terima kasih. Good answer. Nah, keterampilan mengajar dasar itu lebih banyak ke arah sini. Pedagogi. Ya, jadi bagaimana mengelola kelas, bagaimana mengadakan variasi, bagaimana pemilihan model pembelajaran yang tepat di dalam kelas, itu di sini kompetensi pedagogi. Tapi apa yang ada di isi kepalanya guru kimia ya harus bisa menjelaskan kimia. Jangan sampai guru kimia tidak punya keterampilan profesionalnya. Oke, kompetensi profesionalnya, terus kompetensi kepribadian. Pribadi, guru digugu dan ditiru, jadi suri teladan, jadi artis, followernya banyak, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi pribadinya harus jadi pribadi yang solid. Kemudian kompetensi sosial. Sosial apa berarti? Hubungan antar manusianya harus bagus. Dengan sesama guru, dengan tenaga pendidik, apalagi dengan siswa di dalam kelas. Tadi kan ada yang bilang bahwa saya senang jadi guru karena ada interaksi Bu. Nah, kompetensi sosialnya itu bagus. Terus kita berpindah ke keterampilan dasar dalam mengajar. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa, kalian sebagai calon guru, mampu menganalisis 8 keterampilan mengajar. Nanti Ibu tampilkan, kalian bisa tebak gitu, kira-kira apa sih? Nah, kenapa sih harus ada 8 keterampilan ini? Karena nggak cuma bisa menguasai materi, artinya bukan kompetensi profesional saja, tapi juga harus punya keterampilan dalam mengajar. Keterampilan dasar mengajar sangat penting untuk pembicaraan kelas yang efektif dan efisien dan menarik, inovatif. Oke. Kemudian apa pengertiannya? Keterampilan dasar mengajar ini kemampuan yang dimiliki oleh guru untuk mengelola proses belajar mengajar dalam kelas. Kalian tentu tahu ya, sebagai calon guru ada perencanaan, ada aktivitas, ada evaluasi. Nah, yang keterampilan dasar mengajar ada di sini posisinya. Di bagian aktivitas proses belajar mengajar. Oh, ada evaluasinya Bu, tapi kan ada keterampilan membuka dan menutup nanti di akhir. Itu evaluasi hari itu. Tapi evaluasi pembelajaran secara besar bisa dilakukan saat sumatif kan? Nah, baik, ini juga sudah disebutkan tadi di gambar ya.
ada membuka menutup, bertanya, kasih penguatan, lalu menjelaskan, mengelola kelas, membimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan, mengajar di kelompok kecil dan perorangan, lalu memberikan variasi. Ya, oke, membuka dan menutup pelajaran. Guru dapat mulai pelajaran dengan menarik perhatian siswa, mengingatkan materi sebelumnya, kasih tujuan pembelajarannya, ingetin kemarin ngapain aja. Kalau menutup ngapain? Kasih rangkuman, umpan balik, kasih motivasi buat terus belajar. Contoh, kalau di kimia misalnya, itu kasih contoh satu, ada nggak yang bisa kasih contoh yang lain? Yang membuka, itu misalnya bilang gini, ini mau masuk materi reaksi reduksi oksidasi. Lalu bisa dipancing siswanya dengan memberikan persepsi atau stimulus yang menyatakan pernah melihat besi yang berkarat enggak? Nah, itu salah satu contohnya. Ada yang bisa kasih contoh lain nggak untuk menstimulus siswa di kegiatan membuka? Boleh, Karina. Ini Bu, menanyakan siswa pernah tahu nggak rasa jeruk tuh gimana? Nah, kalau mau masuk materi apa biasanya? Asam basa. Asam basa. Misalnya. Jadi apa yang kita tanyakan pada saat kegiatan membuka ada kaitannya dengan materi hari itu. Usahakan punya kaitan. Seperti tadi itu tanya, kenapa kamu mau jadi guru? Nah, karena kita akan belajar tentang 8 keterampilan mengajar. Kita harus tahu dulu landasan yang kuat. Kenapa memilih untuk menjadi guru? Terus penutup bisa menyampaikan kesimpulan pelajaran hari itu langsung straight to the point. Kesimpulannya A, B, C, D, atau kasih tugas rumah juga untuk evaluasi. Untuk pertemuan berikutnya silakan dibaca mengenai apa. Untuk pertemuan berikutnya silakan dilakukan apa. Begitu ya. Baik. Lalu keterampilan bertanya. Pertanyaan itu harus terarah, fokus, mendorong berpikir kritis tadi kata Pak Ires. Mau menjadi guru karena berpikir kritis, melibatkan siswa. Kasih pertanyaan ke siswa, jangan langsung nanya. Aku kasih contohnya nih ya. Saya ibu tanya, Linda nih, coba apa nama senyawa untuk rumus yang H sama Cl ini, nama senyawanya. Linda ini misalnya baru nganga aja nih, misalnya lagi diem dulu nih, baru lama diajar. Nah, tidak boleh begitu kan dalam bertanya. Jadi kasih waktu dulu. Coba ibu ulang, Linda nih apa nama senyawa untuk rumus HCl? Asam klorida. Baik, bagus. Nah, itu keterampilan menguatkan, itu ya. Kalau siswanya bingung, tidak bisa jawab, kira-kira apa yang harus dilakukan dulu? Silakan. Memancing sedikit kata yang berhubungan dengan jawaban tersebut. Oke, gue kasih acuan, diarahkan, jangan langsung dikat ya. Langsung bilang ganti, kelamaan, nggak gitu. Terus jangan buru-buru melempar ke yang lain kalau keterampilan bertanya. Jadi kasih dulu jeda waktu, 5 detik, 3 detik, baru pindah. Ada pertanyaan tingkat tinggi, demikian juga ya. Pertanyaannya naik. Kalau dia udah tahu apa itu nama senyawa dari rumus senyawa kimianya HCl, asam klorida, bisa naik. Kalau gitu, kamu tahu nggak kenapa asam klorida menghantarkan listrik? Mengapa? Mengapa itu sudah hot? High order thinking ya. Jadi kalau masih what, apa, siapa, itu masih lower order thinking. Kalau dalam taksonomi dulu masih C1, C2, ingat ya? Terus menunggu siswa lalu dorong menjawab. Terus keterampilan kasih penguatan. Ingat loh, penguatan itu ada yang positif, ada yang negatif, ada yang variasi juga. Memberikan pujian hadiah positif. Ya, kasih oh bisa, kasih bembeng, oh bisa kasih coklat, itu positif. Ada juga penguatan negatif, memberikan koreksi atau teguran. Kan anak kan nggak selalu, nanti kamu siswa kan tidak selalu manis-manis saja, pasti kadang-kadang bikin kesel, ya nggak? Kasih teguran. Tegurannya itu memang penguatan negatif, tapi kan tujuannya juga positif. Kemudian penguatan variatif. Guru menggunakan berbagai penguatan, verbal, non-verbal, menggunakan media, menciptakan
pembelajaran yang menarik, itu juga bentuk penguatan di kelas. Sampai sini, sampai 3 keterampilan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kita lanjut. Kalau belum ada. Next, ini tadi contohnya. Verbal. Oh, jawabannya bagus, tepat, good, nice. Nah, ganti yang variatif ya. Jangan nanti ditandai kalau Bu Rindani yang ngomong atau Bu Salsa yang bilang selalu, atau Pak Paires selalu jawabannya good. Oh, pasti good. Jangan ya. Tapi variatif, teachernya juga. Kalau kurang bagus ya jawab cukup gitu. Berarti kan dia udah nandain kalau Ibu Reisa ngomong cukup, wah, oke nih jawaban saya gitu. Tapi itu juga ada penguatan. Senyum, kasih jempol. Gurunya judes, anaknya juga tahu. Gurunya buang muka, pasti anaknya tahu. Kasih pujian kalau habis menyelesaikan sesuatu. Itu mangkok kan, asam basah. Terus yang keempat, keterampilan memberikan variasi. Variasi bisa macam-macam. Variasi mengajar. Berarti metodenya yang diganti. Ibu ceramah nih. Bisa disuruh lari-lari nanti di depan murid-muridnya. Role play dia. Bermain peran, boleh. Ya. Terus ada variasi interaksi. Interaksi yang bervariasi. Kasih interaksi dengan seluruh kelas, kelompok, individu. Sesuaikan dengan kebutuhan gaya belajar. Kamu kenal ya, ada differentiated learning atau pembelajaran bervariasi atau beda-beda gitu pembelajarannya. Pembelajaran bervariasi juga macam-macam. Di mana diferensiasinya, di aktivitasnya kan atau di assessmentnya? Ya, apakah nanti yang different itu activity-nya atau assessment-nya? Penilaiannya. Terus variasi media dan variasi pola kegiatan. Media juga boleh ganti-ganti. Nggak mesti PowerPoint terus. Oh, pakai Canva Bu, saya mau pakai Mentimeter pas menerangkannya biar loncat-loncat layarnya. Karena emang anaknya nih kayaknya semangat sekali. Contoh, ubah gaya suara. Paires, beda kan? Ya enggak? Kaget, dia tahu itu variasi. Jadi kemudian nerangin, dia tahu tidak mesti marah juga kalau suara tinggi itu. Jadi kalau misalnya menerangkan yang dimaksud dengan asam, jadi asam adalah, nanti yang ngantuk-ngantuk di belakang bisa langsung ngomong apa kemudian ini ngomong apa gitu. Lihat situasi dan kondisi ya di kelas itu variasi juga dalam menerangkan. Terus yang kelima, keterampilan dalam menjelaskan. Penjelasannya jelas, runtut, menarik, mudah diikuti oleh siswa, nggak loncat-loncat. Kalau mau menerangkan tentang perhitungan kimia misalnya, berarti apa dulu dasar yang harus mereka kuasai? Kamu harus tahu apa dulu dia? Oh, dia harus tahu tentang konsep mol. Sebelum konsep mol dia harus tahu apa dulu? Apa? Masa atom relatif, molekul relatif gitu kan ya? Sebelum ke perhitungan atau stoikiometrinya. Berarti harus khusus, nggak bisa dibalik-balik. Guru harus tahu benang merah dari setiap materi. Baik, terus misal boleh apa aja sih Bu keterampilan menjelaskan itu? Boleh pakai analogi, boleh pakai gambar, animasi, atau kimia yang kita melakukan eksperimen. Oke, kemudian keterampilan mengelola kelas, mengontrol kelas, kedisiplinan kelas, keterlibatan siswa tadi, terus perhatian guru. Guru harus bisa menjangkau matanya minimal, menjangkau seluruh kelas. Kalau kakinya nggak nyampe menjangkau semuanya, matanya nanti kalau di SMA kamu kelasnya besar, tidak mikro, tidak sedikit, minimal 25 orang. Ya, masih ada mungkin kelasnya 30 atau lebih, atau kalau dulu tuh masih bisa 40-50 orang satu kelas. Yang sekarang mungkin sudah dibatasi 25 sampai 30 orang, tapi itu kan besar. Ya, kelasnya besar. Perhatian guru harus bisa menjangkau seluruh kelas. Oke, lanjut. Kemudian mengelola kelas, pengaturan tempat duduk, itu juga
juga keterampilan mengelola. Tegaskan aturan, itu juga mengelola. Di kelas ini bolehnya apa, kalau di lab ngapain. Kemudian atasi siswa ya, main-main aja kerjanya. Oke, kemudian yang ketujuh, keterampilan membimbing kelompok dan perorangan. Harus tahu gimana guru bisa kasih umpan balik yang tepat untuk kelompok atau perorangan. Gue emang satu-satu, kadang-kadang kan siswa gaya belajarnya beda-beda, jadi harus samperin satu-satu. Jadi kamu ngerti nggak? Nah, bagaimana guru bisa menjelaskan di sela-sela mungkin yang lain sedang mengerjakan tugas yang lain gitu, lagi catat atau lagi suruh merangkum. Terus membimbing kelompok, kasih arahan, kasih umpan balik yang tepat. Lanjut, yang terakhir. Nah ini contohnya, kelompok kecil. Bisa siswa A susah nih, paham stokiometri, kasih visualnya. Misalnya siswa B dia lebih cepat paham. Oh boleh dia dilanjutkan ke tantangan berikutnya. Pernah lihat di buku-buku ya? Atau kalian juga sebagai mahasiswa ada remedial, ada pengayaan, betul? Betul. Nah, yang masih lambat mungkin bisa di remedial, artinya dikasih hal yang tepat. Variasinya dalam bentuk asesmennya gitu. Nah, keterampilan yang ke-8, keterampilan membimbing diskusi, mempersiapkan diskusi, membimbing diskusi, terus menutup diskusi secara kelompok. Contoh, apakah semua reaksinya membentuk produk baru? Suruh diskusi. Nah, saat gurunya kasih masalah, terus siswanya membentuk kelompok, dia bisa memandu gurunya, memandu saja, memfasilitasi. Kemudian ajak siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya, jadi berkelompok. Nah, kita juga praktek itu. Think, pair, share. Ya, nanti berpikir, kemudian kalian akan berpasang-pasangan dan akan sharing ke depan. Boleh, ini adalah cuplikan dari trailer sebuah film. Sudah siap? Sebelum masuk ke sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya nggak pengalaman di sekolah dulu jadi siswa atau bagaimana? Atau silakan saya. Waktu saya jadi murid kan kebanyakan saya tuh nggak paham tentang materi karena lingkungan saya tuh sama cowok-cowok yang memang nggak pengen belajar juga. Nah, gimana cara kita sebagai guru tuh tahu gimana sih mengatur murid-murid ini biar dia tuh tersebar gitu. Jadi kan kalau dia berkelompok sesama cowok kan hasil nanti dia nggak belajar. Nah, kita sebagai guru tuh bagaimana cara mengatur? Oke, good question. Terima kasih Pak Irai. Baik, bagaimana kita mengatur? Berarti ini panggilan mengelola kelas ya, mengatur dulu. Tentu saja tak kenal maka tak sayang. Maka kamu harus kenali dulu anaknya karakteristiknya. Tidak mungkin baru hari pertama jadi guru kamu bisa memahami karakteristik anaknya terus mengatur tempat duduk. Nah, biasanya pengacaran atau pengaturan tempat duduk kalau gurunya belum kenal-kenal amat biasanya suka minta diputer gitu ya. Oh, ini ntar hari pertama si ini ada di depan, kamu yang di depan pindah ya ke belakang, atau bisa dicari pola yang lain. Guru punya kuasa itu. Baik, kita lihat video. Perhatikan dulu video ini baik-baik. Diamati. Itu trailernya. Sekarang what should you do? Kalian harus apa dari melihat trailer film tersebut? Yang ibu mau adalah sendiri selama 2 menit silahkan pikirkan masalah apa yang ada dalam video. Boleh tulis sebanyak-banyaknya. 2 menit berikutnya silahkan berpasangan. Berpasangan nggak semuanya nih? Ya, ini 2, 3. Nah, yang bertiga boleh bertiga. Berdiskusi mengenai solusi dari permasalahan yang kalian dapat. Dia percaya diri aja. Oh iya, born to be a teacher dia. Sudah habis waktunya, sudah 2 menit. Baik. Nah, sekarang part yang ketiga, share. Silahkan sharing, boleh maju ke depan atau tuliskan dulu. Ada yang menulis, ada yang menerangkan. Baik, untuk berdasarkan video tadi, masalah yang kita temuin itu ada di keterbatasan fisik dari guru tersebut kan.
di mana gurunya itu selalu dicukupkan, ya selalu dicukupkan di setiap dia ngomong. Nah, terus solusi yang bisa kami pikirkan gitu bagaimana yang pastinya kalau misalkan itu ada di posisi saya sebagai guru tadi, yang pasti saya cari bagaimana kelebihan yang bisa saya berikan gitu kepada murid. Contohnya mungkin dari misalkan di sekolahnya itu kan memang beberapa muridnya kan ada yang rebel gitu ya Bu. Nah, mungkin dengan datangnya guru tersebut, walaupun dia mempunyai kekurangan secara fisik, tapi dia bisa membuat lingkungan siswanya tuh jadi pengen rajin belajar dan lain sebagainya. Mungkin dari cara variatif dia menjelaskannya, dia bisa menjelaskannya yang sampai ke pemahaman siswanya gitu. Itu yang tampilan dengan variasi. Iya, dan juga. Oke, kasih tepuk tangan dulu sudah selesai. Dalam keterampilan. Tapi yang terutama yang ada permasalahan di video tadi adalah mengelola kelasnya kan dengan anak yang beragam gitu sifatnya, beragam latar belakangnya. So being a teacher is not easy, nggak gampang ya. Nah, ini ada quizzes, tapi sebelumnya Ibu tampilkan dulu ya. Nah, nih mana Kairen? Baik, Kairen. Mana Melani tadi ya? Melani. Nama yang juara 3 dari siapa? Desi. Dapatnya coklat satu buah. Oke. Nanti tepuk tangan dulu. Baik, itu akhir dari perkuliahan hari ini, perkuliahan Micro Teaching pada pagi hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan atau mungkin ada pertanyaan sebelum menyimpulkan, silahkan. Silahkan Erlina, Ibu udah mau kasih ya. Apa Erlina? Kesimpulannya. Makasih Bu. Jadi dari kita belajar tentang ini Bu, apa namanya yang 4 guru tadi iya 4 kompetensi guru Bu, ada psikologi, profesional, sosial, sama kepribadian. Nah, terus kemudian dilanjutkan sama keterampilan dalam mengajar itu di belakang Bu, ada membuka menutup, ada menjelaskan, ada buat variasi, ada. Oke, ada 8 keterampilan mengajar yang kita pelajari pada hari ini. Oke, terima kasih ya Herlina ya. Nah, kurang lebih kalau bisa disimpulkan selain yang tadi, apa tuh keterampilan dasar mengajar itu fondasi ya untuk menjadi seorang guru profesional. Dari aku sudah dari mengenai keterampilan kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru. Dalam kimia pasti karena kimia ada konsep dan praktek. Nah, itu dijelaskan baik di kelas maupun di laboratorium. Tetap saja dibutuhkan latihan terus-menerus dan refleksi. Jangan lupa pekan depan kita akan membahas mengenai apa itu pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Terima kasih banyak untuk kesempatan dan perhatiannya pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Demikianlah video pembelajaran dalam rangka PDD, UKT, PT dalam bidang pengajaran yang disampaikan. Semoga video yang diberikan atau yang telah dibuat bermanfaat untuk semuanya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terwujudnya video ini. Sampai jumpa pada video pengajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.